kalau ataupun memungkinkan di mana kewenangan DPRD, tadi Pak Demi menyampaikan dalam pembahasan anggaran, tetapi yang poin penting tentang insentif yang sudah ditandatangani oleh Pak Kepala Daerah melalui SK, tadi Pak Sekda berapi-api dan yang lainnya, KIJ lah selaku kesehatan, itu intinya seperti begitu, karena mungkin tapi guru-guru tidak bereaksi apa-apa karena memang kemarin daring, kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin menyoroti yang satu aja, yang satu mungkin masa transisi kebijakan ini agar memenuhi aspek keadilan di satuan pendidikan dan yang lainnya bisa memungkinkan dari ini. Izin Ketua, menurut kami itu sudah dibahas juga. Maka tadi Pak Bupati, gimana kalau P3K itu sekarang khususnya dengan fokus guru, pemerintah pusat legowo menyerahkan ke daerah. Itu solusi menurut. Selama itu masih transisi itu nggak, karena sudah Undang-Undang 14 Pak. AS itu hanya P3K sama PNS itu. Jadi kalaupun kita nanti sekaligus ya dengan kita mendorong untuk perbaikan tahapan dan proses di Kemendikbud, kenapa tidak mengusulkan bahwa P3K guru itu sekarang ke Kemendikbud ya untuk sampai SMP ya diserahkan saja ke pemerintah daerah. Saya rasa itu paling bijak Pak, karena kalau di kita ya jelas pasti direkrut dari kondisi existing yang ada di sekolah-sekolah, sehingga tidak kan kemarin banyak yang kesalip oleh yang muda-muda ya, betul nggak? Betul. Banyak yang salip muda-muda, baru 1 tahun 2 tahun lah dia honorernya gitu kan. Tuh bahkan 3 bulan dia yang lulusnya, kita yang sudah menunggu 15 tahun nggak juga, hanya jadi penonton tadi. Betul Pak. Jadi izin Pak Ketua, saya rasa kenapa tidak Kabupaten Tasikmalaya berinovasi mengusulkan kepada pemerintah pusat, setuju nggak? P3K-nya kita tarik ke sini, karena Pak Bupati terserah keinginannya seperti itu. Jadi saya tidak harus nanya lagi Pak Bupati Pak, karena Pak Bupati ingin begitu. Pak Bupati ingin P3K ditarik ke daerah, sehingga daerah yang menentukan. Kalau menentukan tentu adalah lamanya pengabdian itu yang menjadi Formal. nilai yang paling utama. Itu Ketua. Prioritas. Silakan. Betul. Izin Pak Sekda, kita mengapresiasi apa yang tadi disampaikan Pak Sekretaris Daerah ya, terkait inovasi versi Pak Sekda, yang menurut saya itu sah-sah saja, bagus lah, harus kita apresiasi, itu kita aminkan untuk bisa dikabulkan oleh pemerintah pusat. Tapi saya ingin lebih konkret Pak Sekda, mohon maaf karena saya melihat begini ya, Komisi 1 ini juga berkewajiban untuk mengawasi proses rekrutmen sampai pelulusan. Nah, kalau memang tadi ada kasus yang baru bisa nyalip yang lama, itu kira-kira ada nggak kejanggalan-kejanggalan, ada temuan-temuan yang tanda kutip ada kecurangan yang dilakukan saja. Ya, kita akan buka posko itu di Komisi 1 kalau memang ada. Kalau ada, syukur-syukur nggak ada. Tapi setahu saya komitmen kami dengan BKPSDM dan pemerintah daerah itu untuk tidak begitu ya. Izin Pak. Nah, ini kaitan inovasi tadi. Inovasi itu tentu kita sepakat dan DPRD akan ikut bersama-sama mendorong inovasi itu agar bisa ditarik ke sini. Nah, tadi justru saya lebih konkret lagi. Saya yakin kawan-kawan di sini tuh bukan urusan, sebenarnya esensinya bukan urusan P3K, status P3K, tapi ini kesejahteraan. Karena dalam P3K itu ada kesejahteraan. Mereka yang lulus P3K punya hak kenaikan kesejahteraan, betul nggak? Ya. Kalau yang tidak lulus kan tidak ada kan gitu. Nah, mereka yang lulus kan ada hak. Nah, maksud saya begini, kalau memang kita punya komitmen terhadap kesejahteraan guru, bukan hanya pada statusnya,
tadi ada angka yang sudah disiapkan untuk 1.500, ya kan? 1.500, oke, itu silakan. Kemarin karena ada refocusing diambil oleh kawan-kawan kita yang tenaga kesehatan. Kita tidak berbicara tahun ini Pak Sekda, karena sekarang udah November, nggak mungkin juga kan? Ya sebelum ini dilantik jadi yang lulus itu P3K, yang nggak lulusnya kan honornya gimana? Nah itu yang ingin saya tekankan. Kira-kira kan kemarin hutang tuh setengahnya berarti kepake. Nah ditambah lagi sekarang setengahnya lagi kan lumayan tuh. Kalau sekarang dialokasikan bertahap untuk berapa ribu, menurut saya sih Pak Sekda sekarang kan sudah dipotong 900, ya kan, dari 3.000 itu. Nah berarti tinggal 2.000 sekian. Yang 2.000 ini kalau toh status lulusannya belum bisa mereka dapatkan, kalau toh usulan kita untuk bisa membawa kewenangan terkait proses ini ke sini, status mereka ini kan masih tenaga honorer yang 300.000 itu tadinya. Apakah bisa nggak kita pastikan kalaupun mereka tidak lulus, kalaupun mereka belum lulus, meskipun tadi Pak Sekda sudah sampaikan ada janji dari pusat tentang kuota sampai 2015, ya itu masih nggak apa-apa, kita akan tunggu janji itu. Tapi yang jelas yang diminta oleh kawan-kawan P3K yang sama juga pentingnya dengan kawan-kawan tenaga kesehatan, itu juga dipastikan kesejahteraannya tahun depan sampai tahun 2015 ini. Sepakat nggak? Ya kira-kira kalau kawan-kawannya ikhlas, yang tidak lulus dan yang lulus silakanlah, itu rezeki itu. Ya kita sih nggak apa-apa ya. Justru saya berpikir ini bakal ada statusnya sama loh. Sebenarnya honorer dengan P3K itu, maksud saya mereka statusnya sama, status awalnya sama gitu honorer kan. Nah, tapi ini sampai 2015 ini tentu ada yang kemudian naik jadi P3K dan dia mendapatkan kesejahteraan yang meningkat. Nah ini yang tidak ini. Nah niat baik kita pemerintah daerah sudah ada tadi yang 1.500 itu niat baik kan. Sebenarnya sudah diniatkan untuk kalian. Ya ulah ngeletak situ lah. Angkat deui we. Itu biarkan menjadi haknya guru honorer. Nah, lebih baik. Tapi saya sebenarnya Komisi 1 tidak ingin mencari guru honorer saya sebenarnya. Karena punten ya Pak Sekda, meskipun kita darurat guru, tapi jangan sampai kita lupakan honorer-honorer yang lain. Kawan-kawan kalian juga sama manusia yang ada di Satpol PP, yang ada di itu semua juga harus jadi P3K semua. Jangan ada satu keistimewaan gitu loh. Ini warga negara Indonesia itu haknya sama di mata pemerintah, di mata hukum sama, ya. Jadi saya kira tidak boleh juga guru-guru ini serakah ingin kuotanya semua habis untuk guru-guru, terus tidak menyisakan untuk kawan-kawan yang lain. Ada atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah kita yang sebenarnya punya hak juga mereka, gitu loh. Nah, untuk itu saya kira kita harus luruskan itu satu. Tapi yang lebih prinsip adalah urusan kesejahteraan. Semua datang ke sini kan cuma urusannya itu sebenarnya. Bukan status bang, sok aina, status mah penting mah ada satu pendapatan yang pasti dan layak. Begitu kan? Nah. Kan P3K ini nggak sama dengan PNS lain, pensiun enggak. Karena gajinya tetap pasti gitu, sampai usia pensiun. Itu yang diharapkan oleh kawan-kawan itu. Jangan terlalu ngawang-ngawang. Itu tadi mimpi-mimpi yang memang harus kita perjuangkan. Yang tadi saya sampaikan. Itu mimpi yang harus diperjuangkan. Tapi masa sih pemerintah daerah hanya sanggup memperjuangkan aku kemawa usulkan? Saya kira kita ini punya banyak cara untuk bisa mesejahterakan guru kita. Nah, artinya tidak hanya sekedar mengusulkan ke pemerintah pusat. Soal abdi ge eta mah we bagian itu orang perjuangkan kesalahan
Tapi apa yang bisa kita lakukan konkret hari ini di sini dengan APBD kita yang 3 triliun ini? Bukan PAD. Nggak usah ngobrol PAD. Kita bicara APBD, uang kita yang 3 triliun ini bisa nggak kira-kira diotak-atik buat guru-guru kita? Ya, saya kira kemarin ITKPD sudah ada setengahnya. Berarti dari 72 miliar itu ada sekitar 30 miliar, 5 miliar. Nah, yang itu jangan diganggu lah Mas Indra. Ke depan di luar guru yang PPK yang lulus ketika anggarkan lagi itu kan ternyata mampu kita menganggarkan setengah itu mampu kan nyantai untuk 2 juta oke atuh setengah nawe kan adik setengah nama ayana 1 juta atuh kita 300.000 beli kira-kira sejuta itu kan membahagiakan betul nggak? Nah saya kira kalau saya sih kalau Komisi 1 ya lebih konkret itu Pak Sindra. Selain kita akan mendukung dan sepenuhnya sangat setuju untuk bersama-sama mendorong agar kewenangan yang ada sekarang itu kita ambil alih. Nah itu baru mimpi yang akan kita perjuangkan. Ya kan? Ini kan keinginan namanya. Keinginan yang akan kita perjuangkan. Nah, apakah ada jaminan itu dikabulkan atau tidak? Karena ini bukan hanya Tasik yang akan dikabulkan. Kalau Tasik dikabulkan maka seluruh Indonesia akan meminta hak yang sama. Begitu kan? Nah, kira-kira pemerintah pusat berani nggak mengambil langkah itu? Saya kira nggak mungkin dipilah-pilah Mas Indra. Nggak mungkin usulan Tasik mengambil kewenangan ini ke Tasik kemudian menjadi Tasik aja menjadi daerah istimewa khusus yang mendapat perlakuan itu kan nggak mungkin. Ini akan, saya kira kondisi itu akan berlaku umum nanti. Ya, apalagi tadi ditanya Tasik kayak ada sama orang ada nggak mungkin lah. Saya kira harapan-harapan itu perlu kita aminkan, tapi pikiran-pikiran logis dan realistis juga harus kita tetap nalar sehat kita harus kita terus jaga gitu ya. Saya kira kawan-kawan harus tetap fokus pada pihak awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan hanya juga status ketiga kan. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Indra. Saya kira sebagai ini tugas kewenangan kita di DPRD yang tentunya harus ikut bersama-sama dengan masyarakat kita di grassroots. Jadi saya kira anggaran itu pasti masih kita bisa adakan, insya Allah ada. Dan saya di komisi dan di Banggar akan terus mengingatkan itu. Gitu loh. Kalau memang hari ini kawan-kawan sepakat, ya dikerucutkan apakah ini akan yang diminta itu status P3K atau kesejahteraan gitu. Jadi harus jelas juga ya. Jadi biar Status kesejahteraan masih apa nih? Status benang sejahteraannya benang. Pendapatan kalian nggak naik kalau itu juga kan. Begitu. Saya kira ini seiring harus seandainya kira-kira itu mampu P3K mah enggak sih penting sejahtera hari ini dalam artian hidup sama poe yang berjuang tapi kan ke P3K kebutuhan yang ada di keseharian kawan-kawan P3K ya kok enggak punya beban-beban yang luar biasa, punya istri, punya anak, punya kebutuhan. saya nunjuk aja Nggak ada beda kebutuhannya dengan kita Mas Eka. Sama. Yang beda itu pendapatannya, gitu. Nah, kita yang di sini punya kewenangan untuk memberikan alokasi itu ya punya sedikit belas kasihan buat kawan-kawan guru ini untuk bisa tidak 300.000 atau gitu. Minimal sesuai dengan aparatur desa yang hari ini juga sama naik. Itu saja bisa disampaikan. Saya kira kita komitmennya itu Komisi 1 ya Pak Domet ya. Yang ini paling vokal di Komisi 1 Pak Domet, meskipun mantan kepala desa, beliau tetap tidak berpikir aparatur desa aja. Jadi awal-awalnya memang berpikir desa, suka diharewasan Pak Domet, ada bekas anggota dewan kita berpikir umum kan. Udah mulai gitu. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini Pak Sekda, alhamdulillah juga sama, dan saya senang ketika Pak Sekda tadi membuka ada
ternyata pemerintah daerah dibahagia dengan menyiapkan kan. Tadi ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa dilawan, memang tidak bisa dibantah, itu harus ditaati. Nah, tapi ketika kita sudah ternyata Pemda sudah menyiapkan itu, oh alhamdulillah niat itu saya hanya bilang jangan sampai niat itu jadi nggak ada nanti di tahun ini maksudnya harus dianggarkan lagi gitu. Tapi nanti jangan sampai kita COVID lagi mulai tidak ada aja. Udah ketampi tuh kawan-kawan para guru honorer yang ada di sini. Terima kasih. Ya, baik Kang Pepe, ketika Saudara Sekretaris dan Ketua Komunikasi Komisi 4, memang wilayah ini ada di Komisi 1, karena kami itu hanya sama seperti Bapak-Bapak menerima manfaat penempatan kalau di Komisi 4. Nah, saya bahagia kalau benar dari pimpinan Komisi 1 ini minta di follow up gitu, terkait dengan tadi ada nota perintah kepada pemerintah daerah, Bupati dan yang lainnya. Justru ini yang ingin menjadi beban Komisi 4. Meski dengan demikian, jujur saja supaya tidak membingungkan nanti, karena Pak TP akrabnya dengan Komisi 4 terus gitu. Sebenarnya Komisi 4 hanya SD ini menempatkan berapa, ini SD mengaruskan lumayan namanya ya, ya namanya di komisi ini pengawasannya seperti begitu. Nah, oleh sebab itu saya ada pandangan yang berbeda antara Komisi 1 dengan pemerintah daerah.